wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Rabbis rohli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita berupa nikmat sehat, iman, Islam, dan kesempatan sehingga kita masih bisa bermuwajahah secara online untuk melakukan tholabul ilmi dalam kegiatan Gema Muharram yang diselenggarakan oleh Babin Rohis Badan Kepegawaian Negara pada hari ini, Selasa 15 Muharram 1443 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 24 Agustus 2021 Masehi. Salawat serta salam, mari kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Khatimul Anbiya, yang membawa hijrah kita dari zaman kegelapan, zaman jahiliyah kepada zaman Islam terang benderang. Para jamaah rahimakumullah, perkenalkan saya Eva Fadila yang akan membawakan acara kajian Gema Muharram secara online pada siang hari ini. Untuk mewali acara, marilah kita memohon ridha Allah agar acara ini berjalan dengan lancar dan penuh barokah. Untuk itu, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah kajian Gema Muharram yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai ungkapan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, marilah sejenak kita menundukkan kepala, membuka hati kita seraya menyimak pembacaan kalam ilahi dan sari tilawah. Pembacaan kalam ilahi ini akan dibawakan oleh Uhtina Ranti Anissa Sikumbang Jati dengan Quran Surat Al-Ma'un. Kepada Uhti Ranti, tafadhol kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadzalika alladhi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'una al-ma'un. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Maka itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Maka celakalah orang yang sholat,
yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya, yang berbuat ria, dan enggan memberikan bantuan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga dengan pembacaan kalam ilahi tadi dapat memberikan pahala bagi yang menyimak maupun pahala yang berlipat bagi yang membacanya, serta dapat memberikan booster ruhiyah kepada kita di masa pandemi ini. Acara selanjutnya adalah laporan penyelenggaraan Gema Muharram 1443 Hijriah yang akan disampaikan oleh Bapak Dadi Mulyadi selaku Ketua Panitia Penyelenggara. Kami persilahkan. Terima kasih Bapak, Ibu MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Deputi Bidang PMK, Bapak Haryomo Dwi Putranto, Bapak Kepala Biro Umum, Bapak Joko Subakti, Bapak narasumber, Bapak Ustadz Saiful Bahri, Bapak dan Ibu JPT di lingkungan BKN, dan Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang hadir mengikuti acara ini, baik melalui daring ataupun luring yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat-Nya, terutama nikmat Islam, iman, dan kesehatan, sehingga pada hari ini kita dapat bersama hadir mengikuti acara Gema Muharram 1443 Hijriah, Babin Rohis Korpri BKN. Selawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabatnya, serta umatnya hingga akhir zaman. Izinkan kami untuk menyampaikan beberapa laporan sebagai berikut. Acara Gema Muharram 1443 Hijriah Babin Rohis Korpri BKN terdiri dari kegiatan sebagai berikut, yaitu 1. Kegiatan santunan anak yatim Piatu Duafa, dan 2. Ceramah dan dialog dengan tema memaknai hijrah sebagai momentum perubahan mental menghadapi pandemi. Untuk kegiatan santunan anak yatim Piatu Duafa, insya Allah pada tahun ini akan menyantuni sejumlah 43 anak dari keluarga pegawai atau pensiunan pegawai BKN dan keluarga dari luar pegawai atau pensiunan pegawai BKN dengan jumlah nominal per anak sejumlah Rp1.000.000. Dan alhamdulillah pada tahun ini jumlah anak yang dapat disantuni bertambah dari tahun sebelumnya. Kemudian untuk kegiatan ceramah dan dialog Gema Muharram, insya Allah sebagai pembicara adalah Ustadz Dr. Saiful Bahri LCMA. Sumber dana acara Gema Muharram 1443 Hijriah terdiri dari 1. Infak jamaah pegawai BKN, baik melalui kotak infak di Masjid Al-Khidmah, melalui transfer bank dan uang tunai yang disampaikan kepada panitia sejumlah Rp33.720.000. Kemudian 2. Kotak santunan anak yatim tahun sebelumnya, yakni tahun 1442 Hijriah, sejumlah Rp14.665.000. Dan yang ketiga dari unit finance zakat Al-Khidmah BKN sejumlah Rp16 juta. Sehingga jumlah dana keseluruhan adalah Rp64.385.000. Kami ucapkan terima kasih jazakumullah khairan katsira kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah berkenan menginfakkan sebagian rezekinya untuk kegiatan ini dan kepada pihak-pihak yang mendukung terlaksana kegiatan ini. Semoga Allah membalas kebaikan dengan kebaikan yang berlipat ganda. Amin, amin, ya rabbal alamin. Selanjutnya kami mohon perkenan kepada Bapak Deputi PMK untuk memberikan arahan sekaligus membuka acara ini. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Demikian laporan yang disampaikan oleh Ketua Panitia. Kami ucapkan jazakallah khairan katsir. Acara selanjutnya adalah sambutan dan arahan penyelenggaraan Gema Muharram 1443 Hijriah yang akan disampaikan oleh Bapak Deputi Bidang PMK. Kepada Bapak Haryomo Dwi Putranto, waktu dan layar tafadhol kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu yang ba'dah. Yang saya hormati Ustadz Dr. Syaiful Bahri, LC.MA, yang saya hormati para pejabat pimpinan tinggi Pratama, para pejabat administrator, para pejabat fungsional, Bapak Ibu yang hadir pada acara pada siang hari ini. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang hari ini kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, sehingga masih bisa mengikuti acara Gema Muharram yang dilakukan oleh Bagian Rais Korpri BKN Jakarta. Salam dan sholawat semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga nantinya kita mendapatkan syafaat di yaumul akhir. Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama-tama saya mengapresiasi kepada para pengurus masjid, pengurus Bagian Rais yang sudah melaksanakan acara Gema Muharram pada hari ini, yang di dalamnya ada beberapa acara-acara sosial semacam pemberian santunan kepada anak yatim. Tentunya ini menjadi kebanggaan bagi kita semua, karena di masa pandemi ini kita terus selalu meningkatkan kepedulian kita kepada masyarakat, khususnya kaum muslimin dan muslimat yang membutuhkan bantuan. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih para donatur yang sudah secara ikhlas mengumpulkan dana sehingga acara pada siang hari ini dan khususnya pemberian santunan bagi anak yatim insya Allah akan berjalan dengan lancar. Bapak Ibu yang saya hormati, acara pada hari ini sebetulnya merupakan agenda yang sudah disusun oleh teman-teman dari Bagian Rais dalam rangka kita memasuki bulan Muharram, yaitu dengan menyelenggarakan Gema Muharram. Hari ini tentunya nanti kita akan menghadirkan Ustadz Dr. Syaiful Bahri yang akan memberikan siraman rohani kepada kita semua yang insya Allah nanti akan bermanfaat bagi kita semua, khususnya dalam melaksanakan pekerjaan kita sebagai PNS maupun kita sebagai masyarakat pada umumnya. Kami menghimbau kepada Bapak Ibu semuanya, khususnya kaum muslimin dan muslimat atas nama Ketua Korpri, wabil khusus para pejabat pimpinan tinggi Pratama untuk bisa menghidupkan kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Bagian Rais. Kami berharap agar masjid menjadi tempat kita untuk bertemu, bersilaturahim, untuk bisa melaksanakan ibadah, khususnya melaksanakan ibadah sholat fardu. Harapannya dengan kita menghidupkan masjid, insya Allah nanti lingkungan kita akan menjadi bahagia, sejahtera, tentram. Karena hati kita akan selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya hormati, fenomena hijrah yang merupakan awal momentum perubahan tentunya dipergunakan untuk menuju perubahan sesuatu yang lebih baik.
Perintah hijrah ini sebetulnya sudah dilakukan ketika pada saat itu Rasulullah turun, saat umat Islam berada dalam kondisi yang memprihatinkan. Pada saat itu ada embargo ekonomi yang dilakukan oleh kaum Quraisy selama bertahun-tahun. Embargo sudah dikenal sejak dulu, bukan pada saat ini juga. Sehingga pada saat itu, pengasingan umat membuat kita dalam kondisi yang menyedihkan. Banyak umat Islam yang terpuruk, banyak umat Islam yang situasinya sangat menyedihkan. Kondisi ini dimanfaatkan oleh orang-orang Quraisy untuk mempengaruhi umat Islam untuk kembali menyembah berhala, meninggalkan menyembah Allah Subhanahu wa taala, untuk mengkhianati keimanan dan keislaman yang telah diikrarkan. Namun demikian usaha itu menjadi sia-sia. Kondisi yang saat itu justru malah membuat keimanan dan keislaman para asabiqun al-awalun semakin kuat dan tak tergoyahkan oleh iming-iming keduniawan yang ditawarkan oleh kaum Quraisy. Tentunya ini dilandasi keteguhan iman yang kuat. Bapak Ibu yang saya hormati, tentunya kesabaran dan ketawakalan yang dilakukan oleh umat Islam pada saat itu merupakan bentuk dari mujahadatul li nafsihi. Waktu terbukti kesungguhan, itikad, tekad, dan keyakinan umat akan datangnya pertolongan Allah meskipun dalam keadaan yang amat sulit. Dan kita yakin bahwa pertolongan Allah itu adalah janji yang benar. Allah memerintahkan Rasul dan para sahabatnya untuk berhijrah, di mana di dalam surat Al-Baqarah ayat 218 yang berbunyi, sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini adalah penyemangat bagi para kaum muslim muhajirin Mekah, sehingga tiada lagi keraguan dan kegalauan di dalam hati mereka. Selanjutnya, di sisi lain Allah pun meneguhkan hati para kaum Ansor di Madinah untuk menerima kedatangan kaum muhajirin dengan janji kemuliaan rizki dan ampunan, sebagaimana tersebut dalam surat An-Anfal ayat 74, yang artinya, dan orang-orang yang beriman dan berhijrah pada jalan Allah, dan orang-orang yang memberi kediaman dan memberi pertolongan kepada kaum muhajirin, mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki nikmat yang mulia. Bercermin pada kisah hijrah Rasulullah dan kaum musliman pada saat itu, maka pada prinsipnya ada dua hal yang harus ada dalam berhijrah. Yang pertama, harus ada yang ditinggalkan, dan yang kedua, harus ada yang dituju. Tindak mana yang ditinggalkan adalah hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang bisa menjerumuskan kita kepada perbuatan dosa. Sementara tindak mana yang akan dituju adalah hal-hal yang baik, hal-hal yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, perbuatan-perbuatan yang bisa menguntungkan dan memanfaatkan bagi orang lain. Bapak Ibu yang saya hormati, momentum tahun baru hijrah ini merupakan suatu momentum kita untuk berhijrah secara maknawi maupun secara harfiah. Berhijrah meninggalkan segala hal-hal buruk atau kebiasaan buruk yang kita lakukan di tahun lalu kepada hal-hal baik agar tujuan kebaikan dunia dan akhirat bisa tercapai. Bapak Ibu yang saya hormati, saat ini kita masih dalam pandemi COVID-19 yang menjadi aktor utama yang menyebabkan perubahan secara global, mengubah tatanan kehidupan masyarakat di dunia secara cepat dan tanpa ada yang mampu memprediksi kapan berakhirnya pandemi ini. Hanya Allah yang tahu. Allah mempunyai rencana yang kita belum tahu. Apa rencana di balik Allah membuat pandemi pada saat ini? Hal ini menuntut kita untuk beradaptasi secara masif dengan perubahan yang terjadi, memiliki agilitas dalam berpikir dan bertindak,
kemampuan untuk mengambil keputusan secara cepat dan tepat dalam menghadapi segala situasi, serta kemampuan untuk berpikir. Bersikap fleksibel dan dinamis dalam menghadapi segala perubahan yang ada dengan tetap menjaga kelogisan dan mengedepankan profesionalitas, terutama dalam dunia kerja. Bapak Ibu yang saya hormati, tentunya pada hari ini kita masih dalam situasi adanya PNS yang bekerja dari rumah ataupun bekerja dari kantor. Tentu ini bukan menjadi kendala bagi kita untuk selalu berperan aktif dalam menjalankan dan mewujudkan target-target kinerja individu. Sebagai seorang Muslim, tentunya kita dituntut untuk bisa berkinerja dengan baik, menyumbangkan segala pikiran, menyumbangkan segala kompetensi yang kita miliki dalam rangka untuk berkinerja lebih baik, dalam rangka untuk mewujudkan kinerja organisasi ke depan yang lebih baik. Bapak Ibu yang saya hormati, melalui peringatan tahun baru Hijriah 1 Muharram 1443 Hijriah ini, saya mengajak kepada Bapak Ibu semuanya untuk bersama-sama menjadikan kisah hijrah Rasul, semangat berhijrah sebagai upaya untuk memperbaiki diri dalam menjalankan peran dan tanggung jawab kita sebagai pribadi, abdi negara, serta sebagai umat muslim sedunia. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam kesempatan ini saya mengucapkan banyak terima kasih, terutama wabil khusus kepada Ustaz Dr. Syekhul Bahri LCMK yang sudah menyediakan waktu untuk bisa hadir bersama-sama di tengah kita untuk memberikan siraman rohani yang insya Allah sangat bermanfaat bagi kita semua. Saya juga mengajak kepada Bapak Ibu semuanya untuk selalu ikut mengaktifkan kembali kegiatan-kegiatan khususnya yang berkaitan dengan program-program Babin Rais yang sudah disusun sebelumnya. Kami juga mengajak, marilah para pegawai, khususnya kaum muslimin, khususnya para pegawai laki-laki, untuk selalu menghidupkan masjid kita. Masjid kita sudah dibangun, sudah direnovasi dengan baik. Maka kewajiban kita bagaimana kita bisa memakmurkan masjid sebaik-baiknya. Semoga kita selalu diberikan kekuatan dan keimanan untuk bisa melaksanakan dan menjalankan apa yang menjadi perintah Allah dan meninggalkan apa yang menjadi larangan Allah. Saya mengucapkan banyak terima kasih juga kepada para hadirin yang dirahmati oleh Allah yang hadir pada hari ini. Saya mohon maaf apabila dalam menyampaikan kata sambutan ini ada hal-hal yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu yang saya hormati, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka acara Gema Muharram 1443 Hijriah Babin Rais Korpri BKN secara resmi dinyatakan dibuka. Semoga kita selalu mendapatkan perlindungan kesehatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sambutan dan arahan Gema Muharram yang disampaikan oleh Bapak Deputi PMK. Kami ucapkan jazakallah khairan katsir. Para jemaah dan ananda yatim yang dimuliakan oleh Allah, acara selanjutnya adalah pemberian santunan anak yatim. Dalam hal ini kami Babin Rohis BKN menyampaikan total santunan kepada 43 yatim, piatu, dan duafa. Ya, berikut kami sampaikan datanya ya. Jadi ada santunan yatim pegawai BKN sejumlah 23 orang, terdiri dari laki-laki 14 orang dan perempuan 9 orang. Ini ada beberapa varian usia dari usia 6 tahun hingga rata-rata 17 tahun, 18 tahun, dan ada yang maksimal 28 tahun yatim namun beliau kena tunagrahita gitu ya, mengidap tunagrahita. Kemudian ada juga santunan non yatim, next slide, itu kami berikan kepada 20 ya, yatim duafa dari non pegawai BKN, terdiri dari laki-laki 12 orang dan perempuan 8 orang. Ya, itu stop screen.
Dan pada kesempatan siang ini, Babin Rohis BKN juga akan menyampaikan kepada 3 orang perwakilan yatim ya sebagai simbolis. Jadi pada kesempatan kali ini, mohon kepada Bapak Joko Subakti selaku Ketua Babin Rohis BKN, kemudian Bapak Ahmad Slamet Hidayat selaku Direktur Kinerja ASN, dan Bapak Dadi Mulyadi selaku Ketua Panitia, mohon perkenan untuk memberikan santunan anak yatim. Ya, dimohon dipersilakan silakan. Ya, selain pemberian santunan pada anak yatim ini juga mendapatkan bingkisan dari Koperasi BKN. Ya, bisa kita lihat di view di masjid ya saat ini. Ya. Ya, berikutnya Pak Ahmad Slamet Hidayat yang memberikan santunan yang kedua. Ya, berikan santunan dan sekaligus bingkisan dari Koperasi BKN. Terima kasih Pak Ahmad Slamet. Ya, ya, kemudian selanjutnya diberikan yang terakhir ya sebagai simbolis. Ya, Pak Dadi Mulyadi selaku Ketua Panitia Penyelenggara. Baik. Baik, sudah cukup atau mau berfoto? Oke, mungkin nanti mau berfoto sebentar ya. Oke, silakan. Baik. Ya, sudah selesai sesi fotonya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga yang diterima oleh adik-adik yatim dapat bermanfaat, dan bagi para penginfak semoga diberikan kesehatan, rezeki melimpah, halan thayyibah. Amin amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang selalu dalam naungan cinta Allah, sebelum kita menuju acara inti, izinkan saya membacakan biodata pembicara ya, karena ini acara inti kita ya, Gema Muharram, kita akan mendapatkan kajian dari Ustadz Saiful Bahir. Ya, ini nama Ustadz Saiful Bahri ya, Saiful Bahri. Beliau telah menikah dan berdomisili di Kalibata. Pendidikan S1 tafsir Fakultas Usuluddin, kemudian diploma S2-nya juga tafsir Al-Qur'an, S2 program magister tafsir Al-Qur'an, dan S3 juga program PhD tafsir Al-Qur'an. Masya Allah, semua dari Universitas Al-Azhar Kairo. Dan aktivitas beliau saat ini, beliau menjabat Wakil Ketua Lembaga Seni Budaya dan Peradaban Islam LSBPI Majelis Ulama Indonesia dari tahun 2020. Beliau juga dosen Universitas Muhammadiyah Jakarta dari sejak tahun 2013 hingga sekarang. Kemudian beliau juga menjabat Ketua Lembaga Pengembangan dan Penerapan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan LPPAIK UMJ. Kemudian beliau sebagai penasehat dan duta sosialisasi Palestina di Komite Nasional untuk Rakyat Palestina sejak tahun 2018. Beliau juga anggota Dai Lembaga Kemanusiaan Nasional Human Initiative Jakarta dari tahun 2011. Kemudian beliau juga anggota IDC, Inisiatif Dai Center Jakarta dari tahun 2018. Beliau juga anggota tim tafsir ilmi LPMQ, Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Quran Kementerian Agama dari sejak tahun 2016. Kemudian beliau juga anggota tim penulis tafsir At-Tanwir, Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah dari tahun 2018, dan terakhir beliau menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah Lajnah Syakesma ya dari tahun 2021 ini. Ya, stop screen. Ya, nanti selanjutnya kami persilahkan kepada para peserta jamaah ya yang ingin menyampaikan pertanyaan ya, bisa di kolom chat ataupun juga raise hand ya, bertanya secara langsung kepada Ustadz. Mohon izin Ustadz, nanti penyampaian materi kita hingga pukul 14, kemudian nanti kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab selama kurang lebih 15 menit.
Baik, jalan-jalan ke pasar Cikema untuk membeli bahan sambal goreng ati. Yuk kita ikuti kajian dengan penuh seksama agar kita paham dengan sepenuh hati. Marilah kita simak kajian Gema Muharram 1443 Hijriah dengan tema memaknai hijrah sebagai momentum perubahan mental menghadapi pandemi. Kepada yang kami hormati Al-Mukarram, Ustadz Dr. Syaiful Bahir LCMA, waktu dan layar tafadhol kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi hadana lil Islam wa akramana bil iman wa faddalana bil Qur'an. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihil kiram, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan karena Allah, Bapak Deputi Bidang PMK, Bapak Haryomo Dwi Putanto yang tadi sudah membuka acara, para pejabat pimpinan di lingkungan BKN, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, terkhusus Ketua Panitia Kegiatan Gema Muharram, Bapak Dadi Mulyadi, dan juga pembawa acara. Kita bersyukur kepada Allah SWT pada siang hari ini. Allah SWT perkenankan kita berkumpul secara virtual. Mudah-mudahan perjumpaan kita secara virtual ini menjadi salah satu indikasi cinta dan rahmat Allah yang diturunkan kepada kita. Sehingga pada waktunya nanti kita kembali kepada Allah SWT dalam keadaan meridhoi kita semuanya. Bapak dan Ibu yang berbahagia, membicarakan hijrah dan Muharram, terlebih di bulan Agustus yang bertepatan juga dengan hari ulang tahun, peringatan ulang tahun Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ke-76. Ini momen yang sangat luar biasa. Dua momen penting yang perlu kita jadikan inspirasi kalau kita menengok ke belakang. Dua-duanya adalah penuh dengan perjuangan, penuh dengan jihad, apalagi kalau kita berbicara adalah membebaskan diri kita. Karena kemerdekaan sesungguhnya Allah SWT telah berikan keterangan dengan jelas di surat Al-Baqarah 257. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allah SWT adalah pelindung, wali yang mengeluarkan orang-orang yang beriman dari zulumat, kegelapan-kegelapan menuju cahaya. Kegelapan itu bisa berarti kejahilan kita, tidak mengenal Allah dengan benar. Kegelapan itu bisa berarti di drive dengan hawa nafsu, materialisme, hedonisme, bisa juga kita diperbudak oleh sesama kita, dan lain sebagainya. Maka dari itu ada momen penting, tema yang terkait dengan mentality. Saya coba mengangkat tentang kaitan hijrah dan survival mentality. Mohon izin saya akan share screen. Tema kita pada kesempatan kali ini bagaimana bukan sekedar kita mengubah mental, tetapi spirit hijrah ini kita jadikan sebagai pijakan. Dan kita perlu tahu juga ternyata hijrah yang menjadi tonggak kalender yang diputuskan oleh para sahabat pada masa Amirul Mukminin Umar bin Khattab itu setelah mengalami beberapa diskusi dan kajian. Ya, kita akan coba lihat nanti seperti apa hijrah itu. Sebagai prolog, saya membacakan ayat 57 dari surat Yunus. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudan wa rahmatul lil mu'minin. Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepada kalian pelajaran dari Tuhanmu dan syifa. Syifa itu adalah penyembuh penyakit. Tapi kata-kata lima fis sudur ini menarik sekali, bahwa ternyata penyakit itu yang paling utama adalah yang ada di dalam dada. Maka yang ada di dalam dada ini Allah SWT hadirkan kesembuhan Al-Quran itu. Selain fungsi Al-Quran yang lainnya adalah hudan
warahmah, yaitu petunjuk dan rahmat. Di dalam surat Al-Isra dan Fussilat disebut kembali kata-kata syifa, tetapi di ayat ini secara spesifik Allah Subhanahu wa taala memberikan kata-kata penekanan adalah syifaun lima fis sudur. Artinya setidaknya syifa atau solusi atau penyembuh itu terdiri dari 3 hal. Yang pertama adalah solusi yang berbasis trust, keimanan kita. Dengan kita percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan mengobati penyakit kekufuran dalam diri kita. Baik kufur akidah ataupun kufur kurang beriman, kurang bersyukur. Demikian juga mengobati penyakit syirik, menyekutukan Allah dengan berhala zaman dulu. Zaman sekarang menyekutukan Allah dengan materialistik, pola-pola hidup hedonistik, kemudian gaya hidup yang di rise up tidak sesuai dengan kondisi, kemudian juga ada kemunafikan. Dan syifa itu juga merupakan hidayah untuk mengobati ketersesatan, keangkuhan, kesombongan, meremehkan orang lain, ragu, dan mengikuti bisikan setan. Dan syifa itu bisa berisi atau berarti adalah ilmu. Dengan ilmu kita mengobati masalah, kegundahan, beban psikis, situasi yang sulit, ketidaktahuan, dan termasuk juga kebodohan. Nah, 3 hal inilah yang berada di dalam Al-Quran, termasuk peristiwa hijrah, dan bukan hanya hijrah Rasulullah SAW, tetapi ada sekian peristiwa hijrah yang diceritakan di dalam Al-Quran, termasuk peristiwa hijrah yang kemudian artinya negatif. Bukan hijrah artinya negatif. Perintah hijrah itu tidak ditaati. Nanti kita akan mengambil satu sampel Bani Israel ketika diperintah oleh Allah untuk berhijrah ke Palestina. Nah, sebelum ke sana kita bahas dulu survival mentality itu. Survival mentality itu adalah sebuah kondisi manusia perlu bertahan, ya, menghadapi berbagai macam kondisi. Jadi manusia ketika dia terjebak dalam suasana tidak menyenangkan, seperti peperangan, bencana alam, kecelakaan, tersesat di tempat yang asing, terancam nyawanya, bangkrut. Nah, ini dia perlu survival mentality. Sebagaimana pada saat dia diberikan kenikmatan, dia juga bisa survive. Survive itu dia bertahan, tidak neko-neko. Artinya jadi orang kaya baru, kalau orangnya tidak punya survival mentality, udah dia puas-puasin itu. Berkuasa, mumpung menjabat, dia puas-puasin. Dia tidak punya survival mentality berarti. Nah, survival mentality yang paling utama adalah beriman kepada Allah. Zat yang maha mengatur, zat yang maha melindungi. Karena dengan itu dia pasrah. Dan pasrah ini tidak berarti dia berubah menjadi kaum fatalis yang malas berusaha. Tidak. Justru dengan adanya trust, dia akan berusaha. Sebagaimana Maryam pada saat kecil dimanja oleh Allah, dimuliakan dengan makanan-makanan yang diberikan pada saat dia masih kecil di mihrab. Di dalam surat Al-Imran dijelaskan, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqa. Ya. Kalau kita mengikuti kisah Maryam dari sejak ibunya yang bernazar di ayat 35 sampai 41 di surat Al-Imran, kita akan menemukan bagaimana kisah Maryam yang kecil yang dimanjakan dengan fasilitas makanan buah-buahan yang luar biasa, yang dalam tafsir Ibnu Katsir dan At-Tabari disebutkan jika musim panas buah musim dingin tersedia, jika di musim dingin buah di musim panas pun tersedia. Bahkan kalau tafsiran beberapa penafsir lainnya juga bukan hanya Allah yang memberikan, tetapi ada orang-orang yang memang memberikan makanan kepada Maryam tanpa sepengetahuan pengkafilnya, yaitu Nabi Zakaria. Tetapi berbeda halnya pada saat Maryam dewasa. Setelah dia melahirkan Isa tanpa ditemani bidan, dokter, rumah sakit mewah, hanya seorang diri saja, maka Allah perintahkan. Dia tidak diberi fasilitas, tapi Allah perintahkan. Sebagaimana di surat Maryam ayat 25, Allah berfirman, wa huzzi ilaiki bi jid'in nahlati tusaqit 'alaiki rutaban janiyya. Maryam, kamu goyangin itu pohon kurma. Bayangkan, perempuan yang habis melahirkan itu normalnya lemah, lapar, ya, secara psikis perlu recovery. Tapi Allah Subhanahu wa taala ingin mendidik Maryam, kamu harus bangkit. Kamu harus punya survival mentality. Bangkit dan goyang pohon kurma. Secara nalar, laki-laki
yang kuat saja sulit untuk menggoyang pohon kurma. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Maryam ini supaya Maryam tahu bahwa ini dia hanya menjemput sebab saja, melakukan sebab saja, sementara nanti yang menjatuhkan kurma dan lain sebagainya adalah Allah. Demikian juga dalam berikhtiar memberikan nafkah kepada keluarga kita harus bekerja menjemput nafkah ini secara halal dan Allah yang memberikan kecukupan. Tidak perlu kita terlalu bertawakal dengan saldo tabungan atau dengan salari yang kita bawa pulang setiap bulan, ya, atau yang masuk ke rekening tabungan kita. Maka pada saat dia kondisi sulit, dia nggak frustasi. Pada saat dia kaya, berkelimang harta, dia tidak aji mumpung. Pada saat berkuasa, dia juga tidak zalim. Maka survival mentality ini diperlukan seorang mukmin ketika dikepung oleh materialisme, ketika di sekelilingnya adalah orang-orang yang tidak menginginkan aturan. Dia mampu bertahan dari gempuran arus-arus budaya yang destruktif tersebut, ya. Ketika orang berkhianat, dia tetap bertahan, bisa jujur. Ketika orang mencuri, korupsi, menzalimi, dia tetap bertahan. Ketika ada gap sosial, ya, si kaya si miskin makin tinggi, ya, dia siap menjadi agen perubahan. Artinya orang yang memiliki survival mentality itu dia siap dalam segala kondisi. Susah, ya, tetap jadi orang baik. Dan ini dipraktekkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam di surat Yusuf disebut 2 kali di tempat yang berbeda dengan sebutan sama. Inna naraka minal muhsinin. Nabi Yusuf alaihissalam disebut di dalam penjara, dikenal sebagai orang baik yang berpengaruh, makanya orang-orang menjadikannya tempat curhat, tempat konsultasi. Dia menjadi konsultan utama di penjara. Inna naraka minal muhsinin. Dari para kriminal sampai tahanan politik, sampai orang-orang dan bahkan mungkin sipir-sipirnya, semuanya berkonsultasi dengan Yusuf dan mengatakan inna naraka minal muhsinin. Kami melihatmu sebagai orang baik. Maka ketika dia berubah ke istana, menjadi pejabat negara, dari sejak kabulok menjadi menteri, menjadi perdana menteri dan orang yang punya kebijakan strategis, dia pun dikatakan oleh orang-orang inna naraka minal muhsinin. Dia stabil, ya, dalam kondisi sulit, kondisi susah, difitnah, bahkan beliau masuk penjara tanpa vonis, masuk penjara tanpa pengadilan, masuk penjara tanpa didampingi lawyer, masuk penjara setelah saksi ahli memberikan pernyataan dan bukti bahwa dia tidak bersalah, tetapi dia luar biasa menjalani itu dengan sangat luar biasa. Tetapi dia tetap fokus bahwa dia harus membersihkan nama baiknya. Maka pada saat ditawarkan sebuah jabatan, justru dia mengatakan, irji' ila rabbik fas'alhu ma balun niswati allati qatta'na aydiyahunna. Kembalilah kepada Tuhan Anda, tolong itu tanya bagaimana kejadian perempuan-perempuan yang melukai tangannya beberapa tahun yang lalu. Jadi beliau fokus, ya, untuk membersihkan nama baiknya supaya tidak ada celah bagi lawan-lawan politiknya pada saat nanti dia menjabat. Dan itulah seorang mukmin dalam kondisi apapun dia memiliki survival mentality. Nah, mari kita segera beranjak ke tema utama kita. Hijrah Nabi Muhammad SAW itu ternyata ada 3. Mungkin kita hanya fokus seringnya kepada kota Yasrib dan Madinah. Padahal sesungguhnya ada tiga periodisasi hijrah Rasulullah SAW, yaitu di -7 Hijriah atau sekitar 4 atau 5 tahun, ya, pasca kenabian beliau. Ketika tekanan demikian hebatnya, maka beliau memerintahkan 12 orang laki-laki dan 6 orang perempuan dipimpin oleh Utsman bin Affan, atau kurang lebih 20 orang lah kalau kita rata-rata aja. Dipimpin oleh Utsman bin Affan, menantu beliau bersama putri beliau Ruqayyah, ya, pergi dari Mekah menuju kota Habasyah atau negeri Habasyah, dan kemudian diterima dengan baik oleh Raja Najasyi dan diberikan suaka politik. Setelah keadaan memungkinkan, maka mereka pada 3 atau sampai 5 bulan berikutnya mereka kembali lagi ke Mekah sebagiannya, dan justru Rasulullah SAW ketika melihat tidak memungkinkan mereka kembali ke Mekah, justru sekarang menambah 80 orang untuk ikut kembali mereka ke negeri Habasyah. Tetapi kemudian gelombang kedua yang cukup besar ini mengkhawatirkan
secara politis orang kufar Quraisy, sehingga mereka mengutus para negosiator yang dipimpin oleh Amr bin As yang pada waktu itu belum muslim, ya, masih menjadi orang kafir, untuk membujuk Raja Najasyi supaya tidak memberi suaka politik. Tetapi ini tidak berhasil karena faktanya kemudian Raja Najasyi betul-betul memuliakan mereka. Nah, singkat cerita, hijrah pertama ini tidak diikuti oleh Rasulullah SAW, tapi diikuti oleh sebagian kerabatnya, menantu dan anaknya tadi itu, Utsman dan Ruqayyah, Ja'far bin Abi Thalib sebagai juru bicara, yang ketika berdialog dengan Raja Najasyi itu sangat luar biasa. Ketika dia ditanya siapa Maryam, siapa Isa, dia membacakan surat Ali Imran. Maka tidak ada caci maki, tidak ada menjelekkan, tetapi menormalkan Isa dan Maryam sebagai manusia yang memiliki keistimewaan sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah. Tutup buku hijrah Habasyah, kita berpindah kepada hijrah Bani Thaqif atau hijrah ke Taif 4 tahun berikutnya. Jadi ketika di tahun -3 itu yang dikenal dengan Amul Huzni, tahun kesedihan, tahun ketika Ibunda Khadijah binti Huwailid radhiyallahu anha dan pamanda Abu Talib meninggal dunia. Dua backbone dakwah beliau. Satu istri tercintanya memberikan segala-galanya untuk dakwah beliau, dan satu paman beliau sekalipun tidak Islam tetapi beliau luar biasa, pasang badan, mempertaruhkan kehormatan dan nyawanya. Siapa yang berani menyentuh keponakannya akan berhadapan dengan dirinya. Tetapi pada faktanya kemudian Abu Talib meninggal dalam keadaan tidak beriman kepada Allah. Itu yang membuat beliau sedih. Nah, beliau mencoba peruntungannya, pergi ke kabilah Bani Thaqif, ke Taif, karena di situ juga ada Bani Sa'ad, ya, di dekat Bani Sa'ad. Ada kenangan masa lalu karena beliau pernah 2 tahun menyusu di sana, di rumah seorang perempuan bernama Halimah As-Sa'diyah di dekat Taif tersebut, di dekat Bani Thaqif. Tetapi nampaknya kali ini berbeda dengan usaha yang pertama. Beliau mencoba kenangan masa lalunya ditemani oleh putra angkat beliau Zaid bin Haritha pergi ke Taif, tetapi kemudian 3 pimpinan putra Yalil, ya, di situ ada Mas'ud dan lain sebagainya. Itu kemudian mereka memerintahkan semua penduduk kota Taif, yang tua, yang muda, yang sakit, yang sehat, untuk keluar rumah, bukan untuk menyambut Rasulullah SAW, tapi untuk menyambit. Dipukul mereka, dilontari. Mereka melontarkan batu bebatuan, ya, kepada Rasulullah SAW, dan beliau akhirnya bersedih. Beliau cukup lama berada di kota Taif 10 hari, tetapi kemudian faktanya tidak ada satupun orang yang mau mendengarkan dakwahnya dan memberikan perlindungan bagi kaum muslimin yang ada di Mekah. Perjalanan pulang, beliau berada di sebuah lembah, beliau mengadu kepada Allah dan salat, kemudian Allah menurunkan surat jin yang memberitahu, jika para manusia tidak ada yang mendengar, ketahuilah di sekitarmu ada jin-jin yang berebut mendengarkan bacaan Al-Quran dan mengatakan, inna sami'na Qur'anan ajaba. Maka kalau Bapak dan Ibu baca itu surat Al-Jin, itu adalah surat penghibur, pelipur lara Rasulullah SAW pasca hijrah dari Taif. Lalu kemudian kondisi yang makin sulit, diteror, ya, intimidasi, keterbatasan sumber daya karena diboikot, dirampas, ya, sampai manusia-manusia yang juga diawasi, luar biasa itu intimidasi. Dan pada saat itu kemudian Allah perjalankan beliau dengan malaikat Jibril memandu sebagai guide ke Sidratil Muntaha, dari Mekah ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha, indaha jannatul ma'wa, di atas langit ke-7, ya, ada sebuah pohon, ya, yang disebut dengan sidrah, disebut sidrah Al-Muntaha karena tidak ada lagi di situ pohon, karena di situ setelah itu adalah surga, surga ma'wa, dan di situ ada tempat ibadah yang disebut dengan Al-Baitul Ma'mur. Nah, setelah itu tidak diketahui beliau kemana, lalu kemudian pulang. Tidak lama setelah itu, atau kurang lebih 2,5 tahun pasca peristiwa itu,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diizinkan untuk berhijrah, dan perjalanan hijrah ini cukup lama ya, hampir memakan waktu 3 pekan ya kalau tidak salah. Variasi ya, ada yang mengatakan 2 pekan, ada yang mengatakan 3 pekan, hampir sebulan lah kira-kira. Maka perjalanan yang cukup panjang. Perjalanan dari Mekah ke Madinah sekitar hampir 500 km ya. 2 kali perjalanan antara Jakarta Bandung kira-kira. Kali ini beda. Kalau yang Habasyah sebagian, yang Taif belum beruntung, maka kali ini diwajibkan. Maka para sahabat semuanya berbondong-bondong ke sana. Mereka berhijrah, meninggalkan zona nyaman. Dan ini perjalanan yang sungguh menegangkan, karena diiringi dengan keluarnya perintah pembunuhan dan sayembara pembunuhan. Siapa yang bisa membunuh Nabi Muhammad atau bisa menangkap Muhammad hidup atau mati, mendapatkan 100 unta. 100 unta itu setara dengan 10 budak ya, luar biasa. Nah, tinggal ngitung aja, kalau satu untanya 50 juta, 10 aja 500 juta, 100 berarti 5M, hadiahnya 5M. Lalu kita lihat peran keluarga Abu Bakar yang sangat luar biasa. Keluarga Abu Bakar ini totalitas. Beliau menemani putri beliau yang hamil 8 bulan, Asma binti Abi Bakar, putri sulungnya yang sedang mengandung calon putra dari Zubair, yang nanti menjadi bayi pertama yang lahir di Madinah adalah Abdullah. Itulah orang yang mengantar makanan untuk ayah dan untuk Nabi Muhammad SAW. Kalau Bapak dan Ibu perhatikan, Gua Thur itu cukup tinggi. Ya, itu yang nganter perempuan hamil 8 bulan. Bayangkan. Nggak ada laki-laki yang lain. Bukan masalah nggak ada yang laki lain. Ini adalah totalitas di dalam memberikan pola-pola pikir kontributif yang dipraktekkan oleh Abu Bakar. Lalu putra laki-lakinya menjadi mata-mata apa yang terjadi di sana di Quraisy. Lalu pembantunya Abdullah bin Fuhairah itu menjadi penggembala yang menghapus jejak-jejak perjalanan sehingga tidak bisa dilacak ya. Lalu yang menarik lagi adalah hadis-hadis tentang hijrah yang meriwayatkan adalah putri beliau yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Totalitas di sini. Dan menarik lagi karena di Yasrib itu adalah orang-orang yang sudah rumahnya dimasuki cerita tentang Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau bahasa modernnya sudah ada personal branding. Jadi personal branding itu orang mengenal beliau sebelum orangnya datang. Ya, sebelum berjumpa sudah tahu beliau. Dan setelah sampai di Madinah, karena penerimaan yang bagus, maka beliau mendirikan 3 pilar utama. Pertama masjid dibuat di Kuba, lalu masjid di Madinah. Lalu yang kedua mempersaudarakan antara muhajirin dan ansar. Dan yang ketiga membuat mitsaq, yaitu perjanjian damai antara beliau dan orang-orang yang ada di Madinah. Yang paling besarnya adalah kekuatan Yahudi. Itu kira-kira hijrah sebagai momen penting. Karena itulah kemudian Khalifah Umar bin Khattab berdiskusi dengan para sahabatnya, menjadikan ini sebagai tonggak permulaan dihitungnya kalender Islam. Ya. Nah, hijrah kenapa disebut momen perubahan? Karena ini sangat luar biasa ya. Hijrah ke Madinah maksudnya ya. Dari 3 hijrah ini hijrah yang terbesar. Karena melibatkan semua unsur masyarakat Muslim, kecuali orang-orang tertentu saja. Orang-orang yang lemah, yang tidak sanggup, yang ada kondisi-kondisi tertentu. Justru kalau orangnya aslinya mampu tidak berhijrah, dia dikecam. Di dalam surat An-Nisa demikian. Ya. Nah, ini didahului dengan Bai'ah Aqabah yang pertama dan Bai'ah Aqabah yang kedua. Bai'ah Aqabah yang pertama ini berisi 12 orang. Ini di tahun ke-10 atau 11 Hijriah. Jadi momen beliau ini mendidik 12 naqib. Naqib itu perwalian ya, pimpinan dari klan-klan yang ada di Madinah. Dan 1 tahun berikutnya berkembang menjadi 72 pimpinan. Bahkan 2 diantaranya adalah perempuan. Itu pertanda ada simpul-simpul masyarakat yang berbaiat ingin menjadi pelindung, menjamin Rasulullah SAW nanti seandainya ada case-case yang dikhawatirkan, dan juga mereka adalah peran-peran penting dalam
beraliansi simpul-simpul masyarakat yang ada di Madinah. Jadi jumlah tokohnya ada 12 yang pertama, kemudian di Aqabah kedua adalah 72 itu menjelang keberangkatan Rasulullah SAW ke Madinah. Nah, siapa yang berada tokoh penting yang di balik personal branding Rasulullah SAW, yaitu Mus'ab bin Umair. Dia door to door. Bahkan diceritakan dalam hadis itu tidak ada satu rumah pun di Madinah kecuali telah dimasuki oleh Mus'ab bin Umair dan mengenalkan Rasulullah SAW. Baik pada orang awam, kalau bahasa kita di warkopnya, ya, di gedung parlemennya, semuanya dimasuki dan dikenalkan Rasulullah SAW. Kemudian diikuti peran tadi totalitas keluarga Abu Bakar As-Siddiq yang memiliki cash flow luar biasa. Abu Bakar As-Siddiq ini orang kaya yang tidak terlihat kaya. Cash flow-nya luar biasa di rumahnya itu. Punya uang 2M, seketika kemudian sedekah dengan MM-an biasa. Contohnya hobi beliau yang paling mencolok adalah memerdekakan budak. Bapak dan Ibu, para perindu surga, para pecinta Al-Quran, budak itu setara dengan 10 onta. Satu budak. Kalau onta itu 40-50 juta, itu artinya bisa 400 sampai 500 juta. Seperti sahabat seperti Bilal bin Rabah, yang tidak dilepas oleh majikannya Umayyah bin Khalaf kecuali 2 kali lipat, berarti beliau bersedekah dengan 1M. Ya, dan itu biasa seperti itu. Maka kita bisa melihat betapa luar biasanya peristiwa hijrah ini. Tidak heran jika kemudian dijadikan patokan sebagai penanggalan kalender Islam. Jadi hijrah itu bukan sekedar perpindahan fisik, bukan sekedar berpindah secara materi, tetapi juga melepaskan dari jerat masa lalu dan totalitas dalam berjuang, karena dia akan berada di sebuah komunitas yang baru merintis dari awal tatanan sosial, maka diperlukan di sini urgensi kebersamaan dan persaudaraan. Dan yang berperan penting juga pada hijrah ini adalah strong leadership, ya, dan pola-pola pikir kontributif. Nah, ini poin penting ya. Kenapa Al-Fakir sebut strong leadership? Karena kalau leadership itu lemah, akan melahirkan ketimpangan sosial dan akan melahirkan kezaliman. Strong leadership ini tidak terjadi pada diri Fir'aun. Fir'aun itu justru memiliki kepemimpinan yang lemah. Kita dari mana taunya? Dari surat Al-Qasas. Ketika Musa kecil itu diambil oleh Asia istrinya, maka Asia seketika langsung mengatakan, la taqtuluhu asa ayyanfa'ana aw nattakhidahu walada. Silakan Bapak dan Ibu buka surat Al-Qasas ayat ke-7 sampai ayat ke-13. Digambarkan dengan jelas di situ bahwa yang memerintahkan pasukan-pasukan supaya tidak menyentuh Musa itu adalah istri Fir'aun. Ibaratnya Fir'aun batin ya. Wah, ini jadi raja siapa, yang beri instruksi siapa? Dia lemah. Ya, dia raja, tapi kalau sudah di rumah yang menjadi punya kuasa itu justru istrinya. Jadi karena itu tidak heran jika kemudian setelah interaksi beliau dengan Nabi Musa, banyak Bani Israel yang terselamatkan dari kekejaman Fir'aun karena kebijakan-kebijakan yang lahir dari pertimbangan istrinya, yaitu Asia. Nah, maka orang-orang yang punya pola-pola pikir eksploitatif itu akan tersingkir dengan sendirinya. Nah, eksploitatif itu dia pola pikirnya how to get, how to collect. Bahkan pada masa pandemi seperti ini pun ada orang-orang yang saya dapat untung apa. Nggak peduli orang lain menderita. Tapi kalau orang-orang itu punya pola-pola pikir kontributif, itu seperti yang dipraktekkan oleh sahabat-sahabat Rasulullah. Ketika diminta membangun masjid, ada yang datang dengan batu bata, yang datang dengan uang, yang datang dengan membawa air, yang datang dengan pelepah kurma. Dan bahkan ada, Bapak dan Ibu, orang itu datang dengan fisiknya saja. Ya Rasulullah, saya tidak punya uang, tidak punya ini, tidak punya ini, tidak punya ini. Saya cuma punya badan saya yang diberikan oleh Allah SWT sehat. Perintahkan aku ya Rasulullah. Jadi kontribusinya itu fisiknya dibawa. Luar biasa. Itu yang dicontohkan. Kalau orang punya pola pikir kontributif, dia berpikir selalu how to share and share more, how to give and give more. Karena aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikan salat, bagi zakat. Di situ melompati pelajaran how to collect, how to get. Karena orang yang membagi, orang yang memberi, pasti dia
mendapatkan sebelumnya. Jadi kalau kita mengajarkan bagaimana mendapatkan, bagaimana mengumpulkan, itu misnah di pelajaran memberi. Dan di Madinah ini adalah perubahan mempraktekkan agama dari level individu, sembunyi-sembunyi, terbatas, menjadi level yang lebih luas. Sekalipun tantangannya juga tidak lebih ringan, dia justru lebih berat. Karena di internal nanti ada ahli kitab Yahudi dan orang-orang munafik yang setiap hari mengincar. Ya, mereka tidak bisa kena delik karena kemunafikan sulit. Ya. Belum lagi eksternal yang masih mengancam. Orang-orang kafir Quraisy itu tidak terima Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, maka ingin menghabisi, berkoalisi dengan Bani Ghatafan. Ini belum ancaman yang lebih global lagi. Ini ancaman yang sifatnya nasional, regional, sampai ancaman global. Nah, ancaman global ini Allah Subhanahu wa taala memberikan pendidikan geostrategi dan geopolitik pada surat Ar-Rum. Bayangkan, Bapak dan Ibu, pada saat paceklik, diintimidasi, diteror di Mekah ya, sebelum perjalanan ke ya tadi itu pada masa-masa sulit, itu diturunkan surat Ar-Rum. Alif Lam Mim, ghulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin. Masya Allah. Romawi dikalahkan hari ini oleh Persia, nggak disebut Persia. Tetapi itu Romawi yang kalah hari ini akan menang beberapa tahun yang akan datang. Ini maknanya apa? Orang lapar, orang ditindas, orang terbatas. Kok diceritain tentang dua negara adidaya yang sedang berseteru? Ini adalah wawasan geopolitik, geostrategi. Supaya umat Islam itu bukan hanya mengejar ketertinggalan mereka, tetapi umat Islam berusaha melewati mereka. Jadi umat Islam yang pada waktu itu Islam kenapa tidak diturunkan di negara maju seperti Romawi dan Persia? Justru diturunkan di sebuah negara yang dibahasakan Al-Quran, ba'atha fil ummiyin, yaitu orang-orang yang tidak bisa baca tulis, orang-orang yang terbelakang ya secara teknologi, keilmuan, tetapi kemudian mereka setelah mengenal Islam melesat menjadi memimpin dunia. Hari ini, jika mohon maaf mungkin saya tidak menyebut kata pandemi lagi, tapi kalau kita fokus hanya di situ, kita akan jalan di tempat. Tapi kita perlu melihat wawasan geopolitik, geostrategi, perseteruan, bahkan kepentingan dunia hari ini itu dipertontonkan perseteruan antara, mohon maaf, kiblat peradaban kita hari ini kan Cina dan Amerika. Harusnya kita belajar dari mereka, bagaimana Cina membangun kemajuan bangsanya, menyaingi Amerika yang sudah tidak monopoli lagi hari ini memimpin peradaban, sekalipun faktanya memang masih nomor satu, tetapi masih nomor satunya dia tidak aman lagi. Coba dilihat di level olahraga Tokyo kemarin, siapa yang menguasai. Coba di level teknologi, vaksinasi hari ini. Itu kalau nggak Amerika ya the China. Bagaimana mereka punya tradisi learning habit mereka, bagaimana riset mereka, dan China juga demikian. Bagaimana punya proyek diaspora keilmuan. Hari ini Xi Jinping mungkin menikmati sebagian kebijakan Deng Xiaoping ketika mengirim sekitar hampir 1 juta orang untuk belajar di seluruh dunia, sekalipun yang kembali kurang dari 400.000, tapi itu kemudian cukup untuk membangun China. Sebenarnya pelajaran-pelajaran seperti itu kita bisa dapatkan, dan momen hijrah ini sangat luar biasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memberikan pelajaran di Mekah dan dikristalisasi nanti di Madinah pada tahun kelima pada saat perang Ahzab. Itu kemudian apa yang terjadi? Perang Ahzab itu punya ide gila Salman Al-Farisi untuk melindungi serangan Bani Ghatafan dan Quraisy yang berkoalisi dengan suku-suku yang akan menghabisi umat Islam di Madinah. Kemudian dengan menggali parit yang cukup panjang, yang dalamnya 5 meter, lebarnya 4 meter. Dan suatu ketika ada batu besar yang menghalangi di tengah. Kalau mengalihkan jalur itu cukup memakan waktu, maka dipanggillah Rasulullah SAW untuk menghancurkan batu tersebut. Kemudian pada saat palunya diangkat, terlihat perut beliau. Di situ luar biasa, pemimpin yang teladan, ada ikat pinggang yang mengapit 3 batu di perutnya, pertanda pemimpin ini sedang lapar. Lalu kemudian ketika digodamkan ke bawah terjadi percikan sebanyak 3 kali, dan beliau mengatakan percikan pertama, utitu mafatihah San'a, percikan kedua, utitu mafatihah Kisra,
Yang ketiga, utitu mafatihar rum. Jadi beliau memberikan optimisme dalam kondisi sulit seperti itu, musim dingin, paceklik, sedang dikepung, akan diserang mereka pada tahun ke-5 Hijriah itu. Beliau mengatakan suatu ketika San'a akan ditaklukkan, suatu ketika Persia akan ditaklukkan, suatu ketika Romawi akan ditaklukkan, dan sekarang sudah terjadi. San'a ditaklukkan. Qadisiyah, perang Qadisiyah, Persia ditaklukkan, ya. Kemudian yang terakhir Konstantinopel, ibu kota Romawi Timur yang sangat luar biasa pada waktu itu pun sudah ditaklukkan. Jadi ini sangat futuristik dan visioner. Nah, mungkin di kesempatan beberapa menit terakhir ini, Al-Fakir coba ingin mengeksplorasi dibandingkan dengan kisah terdahulu terkait dengan Bani Israel yang juga diperintah hijrah tetapi mereka menolak. Nah, ini ada trauma persepsi mereka. Mereka mendapatkan trauma persepsi ketika ditindas di Mesir dan diperintah untuk berhijrah ke Palestina, tetapi mereka menolak. Nah, ya ini sebagai ini saja ya, persepsi itu apa ya, penerimaan dari indera itu ya, menyusun, menganalisa informasi sensorik ya. Ya persepsi kita itu tergantung informasi. Saya mendapatkan informasi tentang lembaga ini misalnya ya, PKN misalnya, itu saya cari-cari informasi, nanti menghasilkan persepsi. Pejabatnya demikian. Termasuk saya misalnya di ormas tertentu, orpol tertentu, lembaga riset tertentu, atau orang tertentu, itu saya punya persepsi tentang itu tergantung informasi yang masuk ke saya untuk dianalisa. Nah itu terkadang menghasilkan trauma. Karena ini merupakan gejala psikis yang mendorong adanya ketakutan akibat peristiwa tidak nyaman di masa lalu. Nah, maka tadi kita membaca survival mentality itu. Dan gejala trauma persepsi ini bisa membentuk sebuah mental block. Nah, ini yang dialami oleh Bani Israel ketika dia dikatakan ya qaumit khulul ardal muqaddasata allati kataballahu alaikum. Jadi ayo masuk di tanah suci. Mereka mengatakan enggak, kami enggak mau. Qalu ya Musa inna fiha qauman jabbarin wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha. Fa yakhruju minha fa inna dakhilun. Ingin zona aman. Trauma mereka. Hati-hati juga kalau Bapak dan Ibu sudah terjebak dengan rutinitas zona aman, mau berpindah itu berat, ya. Maka ini mengatakan, hai Musa, sesungguhnya di negeri itu ada orang-orang yang perkasa yang tidak terkalahkan. Kami nggak bisa masuk kalau mereka masih di dalamnya. Kami mau masuk kalau mereka keluar. Ya. Tapi yang menarik adalah di antara sekian orang itu ada 2 orang. Jadi kabilah yang dibawa Musa dari Bani Israel itu ada 12 klan. Ini dari putra-putra Yakub ya. Nah, klan-klan itu kemudian dikirim oleh Nabi Musa untuk menyelidiki negeri Palestina. 2 dari 10 itu yang optimis. Ya, 2 dari 12. 10 orang sisanya give up. Tapi 2 orang tidak menyerah. Qala rajulani minal ladzina yakhafuna an'ama Allahu 'alaihima udkhulu 'alaihimul baba fa idza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Orang itu berkata, ya, Yusha bin Nun dan Kaleb berkata, ya, orang-orang yang takut kepada Allah, yang diberi nikmat oleh Allah kepada keduanya, serbulah mereka, ayo masuk dengan pintu gerbang kota itu dari depan. Maka bila kamu masuk, niscaya kamu yang menang. Insya Allah. Maka bertawakallah kepada Allah jika kamu beriman. Inilah kemudian mental block yang muncul. Qalu ya Musa inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qaidun. Hai Musa, sekali-kali kami tidak akan masuk selama-lamanya selagi mereka ada di dalam. Karena itu pergi engkau dengan Tuhanmu dan berperanglah kalian berdua, kami duduk menanti di sini saja. Masya Allah. Jadi ada dampak negatif dari trauma persepsi ini menyebabkan ketakutan berlebihan, bayangan kehebatan musuh, ya, nanti dia berpikir konspiratif, ya, kemudian bermental pecundang, sulit dimotivasi, mindsetnya nggak bisa diubah, dan akhirnya ingin menjadi orang-orang yang pasif, jadi penonton saja. Berat ini, susah dimotivasi. Ya, mental block, malas berusaha,
ya, menyerah untuk berbuat, takut yang berlebihan, dan itu yang terjadi sehingga apa yang dilakukan oleh Kalib dan Yusha bin Nun, 2 pimpinan dari 12 itu, mereka melakukan psikoterapi terhadap trauma persepsi yang menjangkiti Bani Israel. Sekalipun ini tidak ringan, kalau boleh Al-Fakir menyimpulkan skema penanggulangan tersebut, ya, ini untuk mengubah mindset kita, dan ini juga cocok untuk lingkungan hari ini. Ada informasi yang tidak sempurna, mengakibatkan mental block, sehingga menyerah, give up, atau takut yang berlebihan, tidak mau berusaha, dan itu terjadi hari ini. Apalagi kemudian ditambah dengan beberapa kebijakan, ya, beberapa kebijakan yang harus diambil oleh pemerintah dengan berbagai macam istilah, ya, sampai hari ini ada PPKM yang dan lain sebagainya, dan termasuk juga perkembangan secara sosial, kemampuan masyarakat bertahan ini juga berbeda, tidak sama. Maka perlu penanggulangan dan pencegahan supaya tidak ada trauma lagi. Kita pertama iman, punya mental health, ya, punya kesehatan mental, dan hubungan ketersalingan dengan komunitas. Ya, memang 2 tahun belakangan ini berat ini, ya. Kalau kita tidak pandai-pandai menyiasatinya akan kena mental block. Akhirnya kita malas berusaha, menyerah, ya, takut berlebihan. Maka kita perlu pertama persepsi kita tentang trust kita kepada Allah tadi. Kesehatan mental kita yang dijaga. Ya, Syifa'un lima fis sudur tadi itu, ingat ayat pertama yang tadi di-quote, ya, kita harus rajin membaca Al-Qur'an, zikir, salat, itu salah satu memupuk dan menguatkan survival mentality. Dan yang ketiga adalah kita harus membersamai komunitas. Karena berbuat baik kalau bersama itu ringan. Jadi gini gampangnya Bapak dan Ibu. Kita hari ini kalau puasa susah karena yang puasa sunnah sedikit. Tapi kenapa di bulan Ramadan puasa itu ringan? Karena terekayasa. Dengan kebaikan yang direkayasa secara komunal itu jadi mudah. Salat malam di bulan Ramadan menjadi ringan. Salat tarawih itu sekalipun sunnah, jarang orang ninggalin. Dia berusaha sekalipun ada rapat apa, sekalipun sendiri, ya, dia berusaha mengerjakan sekalipun tidak sempurna 20 atau 8 misalnya. Dia mungkin beberapa rakaat tapi dia kerjakan. Ya, sedekah jadi ringan, baca Quran jadi ringan, itu karena terekayasa. Dan ini perlu sebagai pencegahan. Nah, karena itulah 2 pelajaran ini bisa kita ambil. Kalau kita melakukan seperti apa yang dilakukan Bani Israel, karena terkena trauma tadi itu, kita sulit bangkit. Tapi kalau kita melakukan keberanian yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya, meninggalkan zona aman, baik secara fisik, materi, atau non-materi, maka insya Allah kita akan dapat perubahan untuk menghadapi situasi apapun. Karena survival mentality itu tidak hanya bertahan dari kondisi yang negatif, bertahan dari kondisi yang positif pun diperlukan. Dalam keluarga, hubungan sosial kita, secara struktural dengan kondisi-kondisi tertentu tidak mudah. Nah, terakhir supaya masih ada, sebenarnya masih ada 5 waktu, tapi nanti bisa kita eksplorasi kembali. Ada beberapa pelajaran penting yang bisa kita ambil sebagai take away lesson-nya. Yang pertama, manusia memerlukan survival mentality di semua kondisi. Saat kondisi susah, survival mentality akan menahan dia supaya tidak stres, depresi. Saat kondisi dia bahagia, supaya tidak over, supaya tidak dia terlalu overestimate, ya, sehingga nanti kalau bahagianya berlebihan membuat orang lain juga iri jadinya. Jadi kalau kita mendapatkan nikmat, ekspresi menyampaikan kenikmatan itu berlebihan, justru akan mengundang orang-orang yang iri. Atau kemudian berlebihan akan menyebabkan dia lupa diri. Terlalu percaya diri juga demikian. Kalau dia berkuasa, survival mentality diperlukan untuk mengerem supaya tidak ada kezaliman. Karena bahasa kekuasaan itu luar biasa. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha'. Itu Allah memberi kekuasaan. Tu'til mulka man tasha', tapi kata Allah wa tanzi'u. Kenapa kok tidak wa ta'khudhu, tidak mengambil, tapi wa tanzi'u, mencabut. Karena biasanya orang kalau sudah punya fasilitas dari kekuasaan yang dia rasakan, awalnya tidak terbiasa, lama-lama enak juga, ya. Nah, akhirnya menjadi zona aman.
Apa saja, bukan hanya kekuasaan, harta, ya, posisi sosial, dia terbiasa dipuji, kemudian ada yang mengkritik, oh susah itu. Maka kemudian survival mentality itu menjadi penting, dan terutama kita belajar dari 3 peristiwa hijrah, baik itu ke Habasyah ataupun ke Taif, dan klimaknya adalah hijrah ke Madinah yang dijadikan momen perubahan. Karena para sahabat pada waktu berkumpul dengan Umar, mereka bertanya, Umar bertanya kepada para sahabatnya dan saling diskusi, kira-kira kita mulai tanggal dengan apa ya? Kelahiran Rasul, wah, sudah dilakukan kaum Nasrani itu. Wafatnya Rasul, wah nggak match kayaknya. Masa tonggaknya dari kematian. Terus awal kenabian nggak bisa. Sampai kemudian diputuskan hitungan tahunnya itu adalah dari peristiwa hijrah yang dilakukan Rasulullah dan para sahabatnya secara total dari Mekah menuju kota Yasrib atau disebut dengan Al-Madinah Al-Munawwarah. Dan terakhir, pelajaran dari Bani Israel, ketika dia menolak berhijrah, dia ya ingin begini aja dah, udah mending diselamatin dari Fir'aun. Jadi berada di zona aman, takut resiko yang lebih besar karena ada trauma persepsi. Mudah-mudahan nanti kita bisa kembangkan di dalam sesi dialog, Bapak dan Ibu sekalian. Itu sedikit sebagai preambul bagaimana hijrah itu membuat mindset kita lebih terbuka, kita tidak terjebak pada zona aman, dan kita juga tidak terjebak pada trauma persepsi, kondisi-kondisi yang kurang menyenangkan di masa lalu, sehingga kita menjadikan kaca depan kita lebih besar, spion-spion yang ada di kanan, kiri, dan di atas sesekali kaca sebagai masa lalu yang kita lihat, berikutnya kita menjadi seorang yang visioner. Itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Sekali lagi mohon maaf, mohon izin atas segala keterbatasan, kekurangan, dan apabila ada bahasa atau redaksi yang kurang berkenan bagi Bapak dan Ibu. Jazakumullahu khairan. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustadz. Alhamdulillah sudah selesai materi dari Ustadz Syekh, di mana alhamdulillah kita di sini ada 2 penanya Ustadz di kolom chat. Alhamdulillah sudah ada 2 ya. Di sini mungkin kita langsung bacakan saja karena ini ternyata kita lihat tidak ada yang resen ya. Jadi langsung kami bacakan Mbak Ustadz. Yang pertama adalah bagaimana merekayasa keimanan dan keislaman dalam konteks di lingkungan kantor, Ustadz. Sementara kita bukan pengambil kebijakan atau bukan dalam posisi strategis. Itu pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana mengimplementasikan pada kondisi wabah pandemi COVID-19, adakah pengaruhnya terhadap kualitas iman? Ya. Kemudian yang ketiga, ya ada dari tadi yang pertama tadi dari Ibu Desi ya, yang Ibu Desi, kemudian yang kedua dari Bapak Satya Supardi, Ustadz juga di BKN, kemudian dari yang ketiga dari Pak Carudi, yaitu pertanyaannya bagaimana pendapat Ustadz tentang peringatan 1 Muharram yang digeser oleh pemerintah. Kemudian ada pertanyaan yang keempat dari Ibu Nurhayati, bagaimana cara kita memiliki sikap survival mentality. Itu Ustadz ada 4 penanya. Mohon silahkan dijawab. Tafadhol. Baik, terima kasih Bapak. Baik, Bapak dan Ibu, yang pertama, kalau kita ini sebagai anak di rumah atau sebagai staf atau sebagai orang-orang yang tidak terlibat secara langsung memiliki kebijakan strategis atau teknis, ya bagaimana kita menjaga keimanan? Pertama, kita harus punya komunitas. Komunitas itu akan menjaga kita. Dan komunitas itu saya kira nanti juga tidak ada kasta-kasta struktural. Ya, kalau di dalam Al-Qur'an itu ada istilah du'afa. Ada istilah mustada'afin. Du'afa itu orang lemah kultural. Seperti mohon izin, mohon maaf ya, fakir, miskin, du'afa secara ekonomi, sosial, itu du'afa mereka. Tapi mustada'afin itu adalah orang-orang yang lemah secara struktural, yang disebut dengan orang-orang kaum terdalimi. Itu dua-duanya dibahas di dalam Al-Quran. Kalau kita posisinya adalah du'afa itu kan juga nggak punya kebijakan. Berarti menunggu orang lain, tetapi du'afa itu punya peran. Bahkan Rasulullah SAW menggambarkan kepada kita bagaimana para du'afa di zaman dulu mereka kompetitif.
melapor kepada Rasulullah, ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthuri bil ujur yusalluna kama nusalli wa yatasaddaquna bi fuduri amwalihim. Mereka, ya Rasulullah, orang-orang kaya itu beruntung ya, mereka itu sholat kayak kami sholat, dan mereka sedekah kami nggak bisa apa-apa, kalah kami dong. Kalau mereka tersenyum Rasulullah, udah kamu saya ajarin zikir aja. Nah, balik lagi besok, ya Rasulullah, orang-orang kaya itu ikut zikir. Rasulullah tersenyum. Itulah Allah melebihkan satu komunitas dengan yang lainnya. Ini fastabiqul khairat, kompetitif dalam kebaikan. Kalau ranahnya ke sini, Bapak nggak perlu cemas. Tapi kalau posisinya yang kedua, Rasulullah SAW mengatakan, innama tunsaruna bi du'afaikum. Berarti orang-orang yang tadi itu, dia punya survival mentality, dia kompetitif, tetapi sesuai kondisinya. Ada satu lagi yang disebut dengan al-mustada'afin. Al-mustada'afin itu orang-orang yang terdalimi. Kalau seandainya, dan insya Allah hampir rata-rata mungkin tidak terjadi secara frontal ya, mungkin hanya lebih kepada politis ya hari ini. Kalau untuk seperti yang dirasakan oleh umat Islam di Mekah, nampaknya jarang sekali sekarang. Kecuali ya wallah alam kalau di tengah negara-negara yang ada konfliknya. Kalau di tempat kita nyaris tidak ada. Jadi lebih kepada sikap politis. Jadi kalau itu terjadi terkait dengan kebijakan apalah katakanlah, yang itu merupakan simbol yang akan kelihatannya memperlemah kita, ya kembali kepada komunitas. Sehingga kita terselamatkan dari bentuk penindasan secara langsung dan tidak langsung. Nabi Musa alaihissalam kan berdoanya begitu di dalam Al-Quran. Rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumidz zalimin. Jangan kau jadikan kami fitnah bagi orang-orang zalim. Itu artinya besar ya. Fitnah itu bisa berarti pelaku kezaliman. Fitnah itu bisa berarti pendukung kezaliman. Fitnah itu bisa berarti menjadi korban kezaliman. Fitnah itu juga bisa berarti orang-orang yang mendiamkan kezaliman. Jadi misalnya ada kebijakan yang mendolimi, ya berarti kita nggak boleh diam. Substansinya kan kezaliman, kita nggak boleh diam. Dan itu biasanya begitu ada perlawanan kezaliman, yang lain akan berkoalisi melawan kezaliman. Jadi substansinya tidak dilihat dari hanya simbolnya saja, tapi dampaknya apakah menimbulkan kezaliman atau tidak. Kalau seandainya itu terjadi dan itu masif akibatnya, saya kira Bapak atau Ibu tidak hanya seorang diri yang bertahan. Yang ketiga, itu masalah taghir mungkar. Kalau itu wilayahnya kemungkaran, berarti ya bertahap melakukan perubahannya dengan langsung. Oh nggak bisa, saya bukan pemegang kebijakan. Oke, lisan atau tulisan nggak bisa juga karena mungkin merasa tidak bebas ya dengan hati terakhir. Aslinya nggak suka saya, tapi gimana ya? Itu paling lemah. Tapi itu kalau terus-menerus akan mengkristal dan membahayakan. Itu sementara saya baca ulang ya, karena tadi agak banyak. Oke, yang berikutnya terkait dengan apa tadi yang kedua, mengimplementasikan ya. Ya, baik. Sekarang kalau mengimplementasikan pada kondisi wabah, pada kualitas iman. Jadi begini, kita harus moderat. Ada orang-orang yang merasa bahwa saya sakit itu memang takdir. Akibatnya dia menjadi orang qadariyah. Nggak perlu prokes, nggak perlu menjaga kesehatan lebih dari hari-hari sebelumnya. Nah, orang-orang seperti ini tidak ekstrimnya, dia nggak percaya adanya COVID-19. Dan sebaliknya ada orang juga yang terlalu takut. Jadi kita ada di tengah. Di tengah itu apa? Ya sesuai dengan orang yang ahli di bidang itu kita lakukan. Dengan tidak berlebihan tentunya. Suruh pakai masker, pakai masker. Ya tentu kita sekarang WFH, WFO ya. Atau bahkan sekarang lebih banyak WFH-nya. Ya kita ikuti. Tetap produktif dengan segala kondisi. Sudah WFH, ruangannya terbatas, anaknya sekolah, dia daring secara bersama-sama, itu tidak mudah, harus perlu survive. Kemudian belum punya kuota internet yang kuat, perangkatnya juga pas-pasan, tidak mudah. Tapi gimana supaya survive? Ya kita harus percaya sama Allah. Manusia itu bisa hidup di alam yang sangat dingin sekali, di kutub. Ada yang hidup. Orang yang hidup di Kuwait, di Irak juga ada. Di Irak, di Kuwait itu musim panasnya itu bisa rata-rata
mendekati 50 derajat Celcius. Bukan hanya 40, mendekati 50. Ya, betapa kalau kita jalan di musim panasnya, anginnya itu panas. Itulah rahasianya kenapa orang-orang Teluk dia memakai kain. Itu bukan keren-kerenan supaya anginnya itu nggak menampar langsung. Lalu ketika Al-Fakir jalan-jalan itu kan harus pakai perlindungan di mukanya begini. Dan itu mereka bisa hidup. Artinya begini, kondisi seperti ini tidak membuat kita menyerah. Dan kita memang harus kuat kerjasama, tidak hanya pemerintah, tetapi sebagai pegawai juga, sebagai tokoh masyarakat, kita melakukan edukasi kepada masyarakat dengan edukasi yang proporsional tadi itu, edukasi yang tidak menakut-nakuti, juga edukasi yang tidak mengabaikan. Karena saya juga termasuk sekarang mungkin saya nggak mau nyebut lagi terlalu banyak sering menyebut pandemi ya. Loh temanya kan pandemi, Ustaz, kok nggak ada tema pandeminya, udah banyak yang bahas. Karena otak kita kalau terdrive itu terus, kita mikirin itu terus gitu. Tapi kita nggak mau mengabaikan karena kita ini tidak kaum fatalis dan juga tidak sebaliknya. Proporsional saja. Jadi kita imannya cek sama dengan, mohon maaf Bapak dan Ibu, kalau lagi lihat saldo tabungan ini kan tanggal 24 ini kan saldo tabungannya nambah ini kan. Nah, tenang hatinya karena gajian turun misalnya. Itu berarti tawakal tuh ala saldo gitu. Lagi kebutuhan banyak, lihat saldo tabungan, waduh ini lagi banyak promo nih, belanja online ini. Saldo gaji belum turun, sedih dia. Jadi sebenarnya kita ini belajar tawakal itu masih harus belajar. Seperti hanya Maryam yang tadi disuruh menggoyang pohon korma, atau Nabi Musa yang sudah terkepung di belakangnya Fir'aun di depannya Laut Merah, dia mengetukkan. Kenapa Allah tidak langsung membuat laut terbelah? Musa harus mengetukkan tongkat. Itu bentuk usaha yang paling kecil saya kira. Ya. Berikutnya ada pergeseran 1 Muharram. Saya kira itu politis ya. Kalau secara kebijakan pemerintah ya silakan saja karena pada dasarnya yaitu mengikuti, tetapi kemudian tidak bisa dipaksakan. Tapi kalau ASN ya dia mengikuti pemerintah. Ya kalau kemudian pegawai swasta, alam apakah ada kewajiban mengikutinya atau tidak. Kebijakannya apa ya itu mungkin sudah dipertimbangkan. Kalau kita pro dan kontra, ya kalau pro dan kontra di tingkat wacana biasa. Tapi ketika sudah diputuskan ya kita ngikuti saja gitu. Cuman memang hematnya tidak perlu. Tapi kan pada faktanya bukan hanya 1 Muharram, semuanya digeser. Sehingga kemarin pun sempat ada anekdot gitu. Kalau alasannya hari Selasa, Muharram digeser ke Rabu, kenapa 17 Agustus tidak digeser ke Rabu? Nah, itu mengundang polemik berikutnya itu nanti, sehingga mempertentangkan antara nasionalisme dan umat Islam. Saya kira itu tidak tepat. Jadi sesungguhnya ketika digeser pun ya kita wajar saja, dalam tanda kutip kurang puas mungkin ya. Tetapi kita harus segera move on juga karena momen itu ya sama halnya dengan peringatan Hijriah hari ini kan Bapak dan Ibu juga melakukannya tidak di tanggal 1 Muharram, tetapi kita mendapatkan poinnya adalah bahwa poin perubahan itu harus ada ke arah yang lebih baik. Jadi itu sudah terjadi dan kita melihat kaca depan yang lebih besar daripada spion-spion kecil tadi. Baik itu, kemudian berikutnya, nah ini pertanyaannya diulang ya dari yang saya sampaikan. Gimana supaya kita punya survival mentality? Itu yang tadi saya sampaikan. Jadi survival mentality itu kayak sabar. Sabar itu salah satu bentuk survival mentality. Kalau disebut sabar di otak kita itu sabar menghadapi musibah. Yaitu negatif, defense. Sabar meniti karir juga. Saya sebagai dosen misalnya. Ya sebagai dosen ya saya harus jadi guru besar. Kalau nggak sabar nggak bisa, harus ada berkas administratif ya. Kemudian saya mengumpulkan penelitian. Ya termasuk kalau misalnya acara ini saya jadikan salah satu pemberkasan pengabdian masyarakat, saya pasti minta surat undangan dan surat sertifikat. Sabar gitu. Ada hal yang disabar. Sabar dalam menunggu sesuatu. Ketika anaknya mau lahir, istrinya baru pembukaan 2 yang nggak bisa, suruh ayo keluarin, nggak bisa. Harus ada proses. Pembukaan 3 dan seterusnya. Sabar itu pada hal-hal yang positif dan negatif dua-duanya sama. Sabar menahan dari gempuran yang negatif, sabar menahan dari sesuatu yang tidak menyenangkan.
Kenapa latihan sabar itu adalah sholat? Ya, ista'inu bis sabri was salat, karena di situ sabar. Nah, kalau imamnya belum rukuk, jangan rukuk. Ya. Imamnya belum ngangkat, jangan ngangkat. Jadi ada kesabaran di situ. Dan kesabaran termasuk kesabaran secara politis juga terkait dengan kepemimpinan yang tadi disebutkan. Kalau ada kekurangan di dalam tim, baik sebagai pemimpin atau anggota, kita juga bersabar. Selama masih dalam batas-batas toleransi. Jadi survival mentality itu intinya kita bertahan dalam segala situasi, ya dengan tadi itu. Kita ridho dengan keputusan Allah, kita sabar, dan kita bersyukur. Jadi sifat-sifat para anbiya, dan saya akan akhiri menjawab pertanyaan ini, kenapa kisah-kisah di dalam Al-Quran itu tidak diberikan di dalam satu person? Kenapa enggak kisah Nabi Muhammad saja itu tentang Al-Quran? Karena manusia tidak mungkin punya kisah yang seragam. Manusia itu kisahnya bisa mirip Nabi Adam, bisa mirip Nabi Nuh, bisa mirip Nabi Lut, bisa mirip Nabi Ibrahim, bisa mirip Nabi Ayub, bisa mirip Nabi Muhammad, bisa mirip Nabi Musa. Dan yang terakhir, nama terakhir yang saya katakan, Nabi Musa kenapa paling sering disebut di dalam Al-Quran? Karena sebagian besar kita, kalau kita baca kisah Nabi Musa, oh ini kok kayak mirip kisah saya ya. Yang tepat, saya mirip kisahnya Nabi Musa, gitu, karena dia duluan. Sehingga kita mudah. Kondisi seperti ini, kita harus meniru kesabarannya Nabi Ayub ketika pandemi. Oh, saya harus meniru kesabarannya Nabi Yusuf ketika dia dikriminalisasi dengan kejahatan yang dia tidak lakukan. Kemudian dia dipenjara tanpa proses pengadilan, tanpa didampingi lawyer, seperti tadi yang Al-Fakir sebutkan. Jadi ini tidak ada alasan untuk tidak survive, karena kita punya iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, pentingnya group value. Jadi kalau kita sendirian berat, tapi ternyata masih banyak orang-orang yang mau, dan itu ada fasilitasnya. Saya lihat tadi, apalagi dikatakan oleh Pak Aryomo tadi ya, Masjid Al-Khidmah baru direnov. Wah, itu tempat komunitas yang tepat saya kira untuk menguatkan ketersalingan yang baik di antara Bapak dan Ibu sekalian. Saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khair. Saya kembalikan kepada Bu Eva. Jazakallah khair Ustadz atas materi dan jawaban atas pertanyaan tadi luar biasa, insya Allah bermanfaat bagi kami. Beli odading mengoleh, belinya di kota Bandung. Semoga ilmu dari Ustadz yang kami peroleh bermanfaat, ilmu yang terkandung. Para jamaah sekalian, sebelum kita akhiri majelis ilmu ini, mohon perkenan kepada Ustadz untuk dapat memimpin doa bagi kami semua yang hadir di sini, Ustadz. Juga kepada keluarga kita agar diberikan kesehatan dan keistiqomahan dalam iman dan Islam. Juga mungkin kepada kaum muslimin muslimat lainnya yang saat ini berhalangan hadir, mungkin disebabkan karena sakit. Tafadhol, silakan Ustaz. Baik, Bapak Ibu sekalian, mari kita bermunajat memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna syaqiyan wa la mahruma. Allahumma shfina wa shfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma arhamna warham mautana wa mautal muslimin. Allahumma irfa' 'anna al-bala' wal waba' wal fahsya' wal ghara' wal amrad wal asqam wal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Ya Rahman ya Rahim, berikanlah kesembuhan orang-orang yang sakit yang kami kenal dan yang tidak kami kenal, yang dirawat di rumah atau di tempat-tempat perawatan lainnya ya Allah. Berikanlah mereka kesembuhan yang tidak mendatangkan bahaya setelahnya. Orang-orang yang telah wafat, yang kembali kepadamu, orang tua kami, guru-guru kami, saudara kami, orang-orang yang dekat dengan kami, kerabat, tempat sejawat, teman sejawat, teman kerja kami. Mereka yang telah mendahului kami, ya Allah, rahmatilah mereka, ya Allah. Ampunilah dosanya, ya Allah. Berikanlah kelapangan di kuburnya. Jauhkanlah dari siksa kubur, ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim, lindungilah anak-anak kami, keturunan kami, keluarga kami, masyarakat kami dari wabah, penyakit, bahaya, fitnah yang nampak dan tidak nampak, yang kami tahu dan yang tidak kami tahu. Ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah kami adalah orang-orang yang menjadi jalan keluar bagi masalah yang dihadapi yang ada di sekitar kami. Jadikan kami jalan petunjuk bagi orang-orang agar tidak tersesat.
Jadikan kami jalan kemudahan bagi saudara-saudara kami yang terlilit kesulitan. Jadikan kami jalan kebahagiaan bagi orang-orang yang terlilit penderitaan. Ya Rahman, Ya Rahim, maafkanlah kami, ya Allah, yang masih suka menggibah aib-aib saudara kami. Ya Rahman, Ya Rahim, jadikanlah lisan-lisan kami adalah lisan yang ringan berzikir dan membaca ayat Al-Quran. Jauhkan mata kami dari khianat dan memandang saudara kami dengan kebencian dan iri dengki. Ya Rahman, Ya Rahim, Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina abadan ma ahyaitana. Ya Allah, jadikanlah anggota tubuh kami, panca indera kami, pendengaran, penglihatan, dan badan kami adalah badan-badan yang sehat dan bugar, sehingga kami bisa terus bertakwa kepada-Mu. Jangan Kau jadikan kesehatan dan kebugaran kami sebagai sarana maksiat kepada-Mu. Allahumma la taj'alna fitnatan lil qaumidz zalimin. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, jangan Kau jadikan kami pelaku kezaliman. Jangan Kau jadikan kami pendukung kezaliman. Jangan Kau jadikan kami orang-orang yang mendiamkan kezaliman. Jangan Kau jadikan kami korban kezaliman. Ya Rahman, Ya Rahim. Ya Rahman, Ya Rahim, irhamna. Jadikan kami ahlul Quran. Berkahilah kami. Berkahi keturunan kami. Berkahi ilmu dan rizki kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan. Wa jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alamin. Semoga doa yang kita panjatkan bersama-sama semoga dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah. Demikianlah rangkaian acara kegiatan Gema Muharram 1443 Hijriah yang diselenggarakan oleh Babin Rohis Badan Kepegawaian Negara. Saya mewakili panitia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh jamaah yang telah hadir, dan saya selaku MC mewakili panitia juga memohon maaf atas segala kekurangan, dan semoga kita bisa berjumpa lagi pada acara kajian lainnya di masa mendatang. Sebagai pamungkas kajian, marilah kita tutup kajian ini dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin amin ya rabbal alamin. Si Taufik memakai kopiah pergi ke pasar membeli sepatu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aryomo. Jazakallahu khairan Ustaz Saiful Bahri. Mohon izin. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Ustaz. Terima kasih Pak Deputi PMK. Dari mana nih? Papua Barat. Bapak Ibu semuanya, ya terima kasih Pak Deputi. Terima kasih. Terima kasih Bu Diana, Pak Darmuji. Makasih Mbak Rima. Pak Joko, Pak Darmuji. Salam. Aduh, suaranya merdu sekali baru denger ini. Terima kasih semuanya. Mohon izin nih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Mbak Eva. Ya, Pak D ya, Pak Rido ya, matur nuwun. Terima kasih Bapak Ibu. Izin live. Izin, monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.